Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin mempresentasikan tugas kuliah JK2, Jiwa Kepemimpinan dan Kewirausahaan dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Kami berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi dan dosen pengampuh kami adalah Bapak Ahmad Zirzun, STMT. Kelompok kami terdiri dari Saya Ahmad Iqbal. Saya Amanda Rizky Amelia. Saya Anissa Dewi Lestari. Saya Siti Masito. Kami akan menjelaskan mengenai model bisnis kanvas produk kelompok kami. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas itu merupakan sebuah alat atau dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Konsep bisnis model kanvas ini mengandalkan gambar-gambar, ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen. Konsumen mereka, pengeluaran biaya, cara kerja perusahaan, dan sebagainya. Lalu, apa kegunaan bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas membagi hal-hal penting ke dalam beberapa fokus yang jelas. Hal ini memudahkan para pelaku bisnis dalam berbagai aspek dan bisa diterapkan oleh perusahaan baik skala besar maupun kecil. Berikut adalah gambaran dari produk kami. Bisa dilihat di slide ini. Ada gambaran produknya. Menjamu. Menjamu adalah minuman tradisional anak-anak muda Indonesia dengan modifikasi resep jamu zaman old zaman now dengan menambahkan topping boba madu sehingga menyatu menjadi minuman kekinian dan memberikan khasiat. Berikut adalah logo dari produk kami. Kemudian ada varian rasa dari produk kami. Ada beras kencur, kunyit asam, pahitan, jahe, serai lemon, dan temulawak. Selanjutnya, ada customer segmentasi dari produk kami. Dimulai dari demografinya itu all gender, 10 tahun ke atas, pelajar, mahasiswa, karyawan, dan freelance. Geografinya Jabodetabek. Psikologisnya memiliki kesenangan mencoba hal baru, memiliki imun tubuh yang lemah, menyukai makanan atau minuman yang sehat, mengikuti perkembangan zaman, dan menjalani pola hidup sehat. Selanjutnya ada value proposition, jamu dengan topping boba madu, kemasan botol akrilik ukuran sekali minum, menerima pesanan antar dengan kurir yang terpercaya, tanpa pewarna dan pengawet, halal dan sehat, dan pelayanan di media sosial. Selanjutnya ada channels, yaitu media online, media sosial, atau aplikasi pesan antar online. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ahmad Iqbal. Oke, selanjutnya itu ada customer relationship, beli di atas 10 botol, diskon 5.000. Harga khusus untuk reseller. Selanjutnya itu ada revenue streams, penjualan menjamu. Lalu selanjutnya ada key resource, vendor bahan baku dan kemasan, resep dan teknik pengolahan bahan baku. Selanjutnya ada key activities, pemilihan bahan baku jamu, pengolahan, pengemasan, dan pemasaran. Key partners kita ada GoFood, GrabFood, supplier bahan baku, supplier kemasan botol, dan toko jamu. Selanjutnya ada cost struktur, biaya bahan baku, biaya listrik, biaya promosi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Dewi. Selanjutnya berikut adalah biaya tetap yang kita gunakan. Kita menggunakan 11 barang. Di sini ada harga satuannya, harga total, dan penyusutannya. Jika diakumulasikan adalah harga totalnya dengan total 5.770.000. Dan juga jika diakumulasikan penyusutannya kita menghasilkan 272.140. Next. Berikut adalah biaya variabel bahan baku untuk per hari. Di sini kita menggunakan 16 bahan baku. Di sini ada harga satuan dan jumlah harganya. Jika diakumulasikan, jumlah harganya kita mendapatkan 333.000. Next. Berikut adalah biaya variabel per bulan. Kita ada tenaga kerja dengan 4 orang. Satu harinya mereka itu akan mendapatkan 25.000 dengan 16 hari kerja. Dalam sebulan kita
memproduksi hanya 8 kali, namun kita ada praproduksi. Jadinya kita menghitung totalnya sebulan ada 16 hari. Selanjutnya ada listrik, dengan perharinya kita 5.000 dikali sebulan yaitu 31 hari, menghasilkan 155.000. Selanjutnya adalah bahan baku. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, kita bahan baku untuk perharinya itu 333.000 dikali 8 hari, yaitu 8 kali produksi dalam sebulan, yaitu menghasilkan 2.664.000. Di sini ada penyusutan investasi peralatan per bulan, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita menghasilkan 2.722.140.000. Di sini kita juga ada biaya promosi, yaitu 200.000. Sehingga total biaya produksi sebulannya itu ada 4.891.140.000. Next. Di sini juga kita ada total biaya produksi sebulan untuk harga pokok per jamunya. Untuk satu botolnya kita per jamunya ada 300 ml. Dalam satu kali produksi kita menghasilkan 60 cup dikali 8 hari produksi menghasilkan 480 cup. Dengan jumlah total yang sudah saya sebutkan tadi, 4.891.140 dibagi 480 cup menghasilkan 10.189, jika dibulatkan adalah 10.200. Ini untuk harga pokok jamunya. Selanjutnya adalah harga pokok per botolnya. Ini adalah HPP per produknya. Di sini ada botol akrilik 2.000, jamunya 10.200 seperti yang sudah saya jelaskan. Stiker menjamunya itu 500 perak, toppingnya 5.500, mini tote bag-nya 3.000. Sehingga untuk per botolnya itu kita harga pokoknya itu 21.200. Nah, sehingga kita dapat menjual satu botolnya itu harganya itu 25.000. Sehingga margin kontribusi unitnya itu untuk per produk itu kita mendapatkan 3.800. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Amanda Rizky. Oke, selanjutnya itu mengenai pendapatan profit per bulan. Pendapatan kotor per bulan itu kita dapat cari dengan rumus jumlah produksi dikali harga jual. Jumlah produksi kami yaitu 480 botol dikali harga jualnya yaitu 25.000, sehingga menghasilkan jumlah 12 juta rupiah. Lalu keuntungan bersih sebulan dengan rumus total pendapatan kotor dikurang dengan total biaya produksi. Total pendapatan kotor di sini adalah 12 juta dikurang dengan 4.891.140, sehingga menghasilkan 7.108.860. Lalu ada di sini ada rasio margin kontribusi dengan harga penjualan per unit itu yaitu 25.000 dengan persentase 100%, terus biaya variabel per unit yaitu 21.200 dengan persentase 84,8%, dan margin kontribusi sebesar 3.800 dengan persentase 15,2%. Selanjutnya, lalu di sini ada break even point. Break even point memiliki rumus yaitu biaya tetap total dibagi dengan margin kontribusi unit. Dengan biaya tetap totalnya yaitu 5.770.000 dibagi dengan 3.800 dengan menghasilkan angka 1.518 produk. Selanjutnya ada BEP rupiah, di mana rumusnya yaitu biaya tetap total dibagi dengan rasio margin kontribusi. Biaya tetap total kami yaitu 5.770.000 dibagi dengan 15,2%, lalu kami desimalkan menjadi 0,152 dengan menghasilkan angka 37.960.526.000. Selanjutnya, yaitu ada payback period, yaitu payback period adalah waktu yang diperlukan agar investasi balik modal. Dengan rumus biaya tetap total dibagi profit per bulan. Biaya tetap total kami yaitu 5.770.000 dibagi dengan 7.108.860 dengan menghasilkan angka 0,8 bulan.
Lalu jika diakumulasikan menjadi hari, mempunyai rumus 0,8 dikali 30 hari menghasilkan 24 hari. Jadi investasi kami akan balik modal setelah 24 hari. Terima kasih. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.